Baik, kita lanjutkan saudara, masih bersama dengan Bupati Buleleng, Pak Putu Aziz Suradian. Pak, ini kita ini kan lagi-lagi ini kita belum tahu ya, isu Omikron ya, COVID yang baru ini kan cukup menjadi perhatian karena betul-betul kita belajar dari yang kemarin-kemarin. Nah, kalau melihat untuk tahun 2022, bagaimana peningkatan kabupaten untuk melanjutkan? Mungkin kemarin masih ada PR di tahun 2001, kemudian ada hal yang baru juga prioritas yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan lebih-lebih daya tahan ekonomi nih Pak, ya masyarakat. Walaupun tadi Pak Budi bilang masyarakat sebetulnya sudah lumayan lah, aman ya gitu. Bagaimana Pak Bupati langkahnya tahun 2022? Saya rasa yang pertama yang kita selesaikan adalah program vaksinasi. Jadi bagaimana menjalankan vaksinasi ini agar penduduk semua bisa tervaksin sesuai dengan target siapa yang menderita. Karena kita sudah lihat hasilnya bahwa dengan vaksinasi itu sekarang mudah-mudahan ya nggak sombong ya, bulannya masih 1 aja yang dirawat per hari ini. Artinya ada stabilitas yang bisa dibangun dari proses vaksinasi. Ketika ada stabilitas berarti ada harapan. Harapan seperti apa? Nah, saya mencoba melihat makroekonomi Buleleng. Makroekonomi Buleleng kalau kita lihat, saya bilang tadi dari pertanian, kemudian di sektor tersier juga ada. Nah, kemudian cara mengembangkan daerah untuk bagaimana menarik, mengangkat perekonomian, tentu yang pertama kita lakukan kan sudah tahu database-nya, tahu karakteristik daripada database itu, bagaimana strategi pengembangannya. Contoh, kita bicara sekarang pariwisata. Buleleng sudah saya dengungkan dari awal, tourism is different. Tourism ada perbedaan. Saya tidak akan meniru pengembangan tourism yang dikembangkan di selatan. Karena saya memiliki lahan yang lebih luas, saya memiliki potensi alam yang lebih indah, kemudian sustainable investmentnya terjaga dengan baik karena lingkungannya kita jaga. Kita buat di dalam membuat RDTR bagaimana menjaga ruang-ruang itu agar tidak terbangun dalam tutupan vegetasi yang luas. Jadi bagaimana misalnya cuma diberi kebebasan dasar bangunan cuma 15%, yang lain dihijaukan lagi, ketersediaan akan alam air terjaga dengan baik, kemudian sanitasi persampahannya kita dukung apa yang Pak Guru sudah sampaikan dengan Pergubnya untuk mengatasi sampah. Kita dorong terus desa agar mereka memiliki pengolahan sampah di masing-masing desa, ya, pengolahan berbasis sumber. Ini penting buat kita karena ke depan saya punya keyakinan pariwisata ke depan di Bali, pariwisata yang kembali ke rohnya lagi, pariwisata yang berbasis budaya, berdasarkan agama Hindu, dan pariwisata yang berbasis lingkungan. Sehingga ini quality tourism. Ini karakteristik ke depan. Ini yang saya harapkan ke depan. Sehingga kalau kita bisa bangun mindframe-nya dengan baik, saya rasa ini akan memberikan janji yang baik. Kenapa saya ingin pariwisata ini di samping pertanian, di bawahnya pertanian dikembangkan di Buleleng juga. Pertama, saya ingin mengajak adik-adik saya yang bekerja di sektor pariwisata tidak pindah ke Denpasar, bermigrasi ke Denpasar dan Badung itu sesuatu yang mengkerdilkan budaya bagi saya. Karena mereka hilang semua. Begitu SMA, tamat kuliah, mereka sudah pindah. Tidak ada lagi siapa yang melakukan local genius yang ada di desanya. Menggampel lah, menari lah, dan lain sebagainya. Ini hilang. Saya punya mimpi bagaimana ada beberapa tempat bekerja mereka, kemudian sektor pertanian yang dorong juga, sehingga mereka kembali ke budaya kampungnya untuk bagaimana berbalik nanti memfeedback dia, memberikan quality tourism itu sendiri karena budayanya terjaga dengan baik. Ini persoalan serius yang sebenarnya kalau kita lihat
strategi pengembangan berdasarkan karakteristik daripada daerahnya. Iya. Nah, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten supaya kan tidak mudah nih Pak Bupati, apalagi anak-anak muda ini, segala bila bisa jadi berkatakan fasilitasnya belum ada, ininya belum ada, keng-keng bagaimana kita, bagaimana Pak? Sekarang begini, kalau kita bicara pertanian, saya punya adik beberapa yang gabung dalam pertanian udah keren. Dia sudah bisa memforecast, membaca kemana arah menjual daripada hasil pertanian yang memiliki kualitas yang baik dan spesifik seperti manggis misalnya, diekspor ke China, ke Taiwan. Dia bisa tahu pasar-pasar mana di dunia memerlukan buah-buah buleleng yang memiliki keunggulan. Pada karakteristik keunggulan komparatif, buleleng bisa pertanian lebih keunggulan karena si level sampai ke atas itu jangan dekat sekali, sehingga berbagai vegetasi tanaman mampu ditanam di buleleng yang daerah lain belum miliki. Ya, ini keunggulan vegetasi kita sebenarnya menguntungkan, cuma petani kan bosan ketika hasilnya pertanian murah, pasca panen nggak terjaga dengan baik. Saya punya mimpi kalau bisa nanti saya sudah usulkan kepada Pak Gubernur bagaimana menjaga pasca panen itu dalam tatanan kesatuan di Bali. Misalnya welcome fruit di hotel diberikan buah lokal, ada perdanya dengan jelas harus membeli buah lokal. Sehingga kita diminta juga untuk memberikan buah lokal yang berkualitas. Ya, kita tinggal meningkatkan produksinya, memilih vegetasi yang baik, bibit yang baik, kemudian menjaga quality control yang baik. Jadi pasca panennya benar-benar bisa kita siapkan dengan baik. Nah, ini yang masih kita lihat, ada demand-nya kita buka dulu. Kalau demand-nya tidak ada, sulit. Gitu. Jadi pasca panennya terjaga. Makanya saya bilang, buleleng kalau pasca panen buahnya terjaga saja, pertanian terjaga saja, mungkin pariwisata nomor sekian dari kegiatan ke pertanian kita, dan kita jaga memang kembali. Jadi biar kita nggak terlalu bicara tentang Bali ketika ada pandemi, ketika ada gunung meletus, lalu bicara kembali kita ke sektor pertanian. Saya cuma sekarang ketawa dalam diri saya sendiri, apa sih maksudnya gitu? Kenapa? Pertanian itu adalah produksi, ya nggak? Kemana dia akan berproduksi kan gitu ya? Kemana akan dibawa? Siapa yang demand-nya di mana? Nah, itu yang kita bangun dulu sebenarnya, sehingga benar-benar produksi pertanian kita mampu kita distribusi dengan baik dan berikan kepuasan kepada petani, hidup mereka nyaman. Dan sekarang ada distorsi kehidupan antara petani dan orang-orang yang bekerja di sektor pertanian. Memang kalau berbicara tentang pertanian ini yang paling riskan adalah di harga jual nih Pak. Ya, iya, karena demand-nya tidak pasti. Tidak di-maintain. Di-maintain dengan baik. Kemudian kalau kita bicara kemarin lebih detail lagi soal iklim, sehabis hujan dia akan keluar daun muda, dia keluar bunga, dia berbuah hampir sama. Nah, kalau menanganinya apa? Storage. Storage apa? Storage yang modern. Misalnya dengan irigasi gamma sehingga lebih tahan, mangga yang 2 bulan bisa tertahan dengan storage. Yang membangun adalah pemerintah. Saya terus pengen sekali bangun itu, tapi karena keuangan saya terbatas dan anggaran cukup besar ini, makanya saya sudah usulkan juga benar provinsi, mudah-mudahan nanti benar provinsi tanggap terhadap ini sehingga ini benar-benar bisa membangun seluruh sektor komoditas hasil pertanian, bukan hanya buah, tapi obat-obat tradisional yang berdasarkan dari jamu dan sebagainya dengan irigasi gamma. Dia tidak bisa memakai pengawet, mereka akan long time-nya lebih panjang. Ya. Terbuka untuk investor di luar, Pak Bupati? Saya rasa karena mereka belum tahu demand-nya, jadi permainan ini ibarat sebuah sistem yang dibangun dari demand, ya nggak? Kemudian ekspornya apa, kemana, ini harus dibangun dengan baik dulu, dibahas dengan baik. Ya, apa yang kita kembangkan? Ya. Sekarang durian misalnya, durian sedang tren dan tren, tapi dengan bagusnya. Cuman sekarang ke depan seperti apa modelnya, dampak ikutannya dengan berbagai turunannya supaya nilai jualnya menjadi bagus. Jadi baik Pak Bupati, tadi kita infrastruktur sudah menjadi prioritas, kemudian dari sektor pertanian 60-65% tetap menjadi
Soko Gurunya Buleleng. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan terhadap wisata. Tadi Pak Bupati kan tentang wisata tidak mau kalah dengan yang di selatan, punya karakteristik sendiri untuk Buleleng. Nanti segmen ketiga kita bahas tentang pengembangan pariwisata di Buleleng ya Bupati. Mimpi Pak Bupati itu apa untuk Buleleng yang menjadi different dengan di wilayah selatan Pak Bupati ya. Baik. Saudara jangan kemana-mana, kita nanti akan tetap lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Bupati Buleleng. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.